Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Video kali ini merupakan video yang menceritakan sebuah kejadian yang kejam banget. Makanya video kali ini tak peruntukkan untuk yang berusia 19 tahun ke atas dan pasti dolar kuning kali ini. Tapi aku pengen banget menyampaikan cerita ini karena menurutku ini merupakan suatu cerita yang kita semua harus tahu, apalagi kita Korea dan juga Indonesia. Langsung kita mulai. Kenapa aku bilang ini merupakan cerita yang menurutku penting buat kita? Karena ini berhubungan dengan sejarah. Salah satu kesamaan yang dimiliki oleh Korea dan juga Jepang adalah masalah penjajahan. Korea juga pernah, Indonesia juga pernah dijajah oleh Jepang. Dan di masa itu Jepang menggunakan bendera yang namanya The Rising Sun Flag yang mungkin kayak gini. Makanya Korea itu sangat menolak kalau Jepang menggunakan bendera-bendera seperti ini karena ini memiliki simbol kekaisaran Jepang. Mungkin untuk mempermudah pemahaman, ini merupakan simbol yang dipandang sama kayak simbolnya Nazi dari Jerman. Tentu negara Jepang sih bilangnya oh enggak, ini enggak ada berhubungan. Tetapi ini merupakan bendera yang digunakan pada waktu itu. Nah, jadi cerita kali ini berhubungan pada waktu Perang Dunia Kedua. Nah, cerita yang bakal tak bahas kali ini adalah kejadian yang terjadi di kota yang namanya Harbin di Cina. Mungkin yang pernah kuliah di Cina, ataupun pernah ke Cina, ataupun yang bisa bahasa Cina tahu kota Harbin. Meskipun aku nggak terlalu tahu, aku pernah dengar kota Harbin. Aku nggak tahu yakin bacanya gimana, Harbin. Ya, kayak gitu. Ada satu markas Jepang yang dinamakan kayak gini, pencegahan penyakit menular dan suplai air. Jadi di situ ada satu markas Jepang yang katanya itu digunakan sebagai tempat uji lab untuk mencegah penularan penyakit dan juga mensuplai air bersih kayak gitu. Kenapa kok ada kayak gitu? Karena di situ waktu itu tempatnya lumayan kotor sehingga cukup banyak yang terkena penyakit malaria dan juga tipus. Nah, nama tempat ini kayak gitu. Tetapi sempat ada pergantian kepala dari tempat itu, alias misalnya ketua sekolahnya ganti kayak gitu ya. Nah, kepala markas itu ganti. Dan seketika ada pergantian kayak gitu, nama dari markas ini tetap sama, tetapi fungsi dari markas ini berubah sangat banyak, alias berputar 180 derajat sebenarnya. Awalnya tempat ini merupakan tempat penelitian bagaimana penyakit itu bisa menular dan juga mengakibatkan kematian. Karena waktu itu cukup banyak prajurit ataupun tentara Jepang yang mati karena penyakit dibanding jumlah tentara yang mati diakibatkan peperangan. Nah, makanya ada tempat kayak gitu. Tetapi setelah ada pergantian kepala, namanya sama. Tetapi fungsi dari tempat ini berubah menjadi tempat uji coba eksperimen manusia, atau bisa dibilang kayak tempat biohazard kayak gitu. Yang mungkin bisa dibilang tempat ini menjadi tempat uji senjata biologi. Dan sebenarnya tempat ini merupakan tempat yang penuh dengan rahasia dan tidak pernah terbongkar sebelum Jepang kalah diakibatkan bom Nagasaki dan Hiroshima. Untuk menjelaskan lebih lanjut, markas ini disebut markas 731, atau kalau misalnya Pol mau search di Google, coba aja search Army Unit 731, dan di situ tahanan-tahanannya ini disebut sebagai Maruta. Bahasa Jepang Maruta. Arti dari kata Maruta ini apa? Tak search di Google kayak gini. Japanese code name for victim of human experimentation during World War II gitu ya. Japanese code name for victims of human experimentation during World War II, yang artinya kode dalam bahasa Jepang yang menamakan korban eksperimen di masa Perang Dunia Kedua. Tahanan-tahanan di sini mungkin bisa dibilang lebih tepatnya adalah korban-korban dan dinamakan Maruta. Dan kalau misalnya follow Google, ini bakal keluar yang ditahan adalah orang Korea dan Cina. Tapi lebih tepatnya itu nggak cuma orang Korea dan Cina, ada juga orang Mongol, ada juga orang Rusia, dan juga bahkan tentara Amerika yang ditangkap itu dimasukkan sini untuk uji lab. Memang namanya ini markas 731, tapi orang-orang yang bekerja di sini itu nggak cuma tentara. Ada juga dokter, ada juga perawat, dan juga asisten ahli medis. Dan berikut adalah peraturan-peraturan yang ada di dalam markas itu. Pertama, siapapun yang melakukan perlawanan ataupun pemberontakan akan diberantas dalam waktu 24 jam. Yang artinya kalau misalnya sekelompok Maruta ataupun korban-korban ini melawan, mereka itu bakal dibunuh. Dan bahkan pernah terjadi pembunuhan massal diakibatkan itu. Kedua, siapapun yang mati di tempat itu termasuk tentara akan digunakan untuk uji lab, maka akan diotopsi. Ketiga, siapapun yang ditahan di situ tidak akan ataupun tidak boleh dilepaskan. Jadi kalau udah sekali masuk, nggak bisa keluar.
Keempat, kalau misal Jepang kalah diakibatkan peperangan, semua tahanan di situ harus diberantaskan ataupun dilenyapkan, artinya dibunuh. Dan sudah ada rencana beberapa korban di gedung itu akan dibunuh menggunakan gas beracun, dan sebagian orang lain itu dipaksa untuk melakukan bunuh diri, kayak menggantung diri, kayak gitu. Kelima, kalau ada tentara ataupun orang dalam yang membantu untuk tahanan melarikan diri dari tempat itu, akan diberi hukuman yang berat. Jadi kalau memberontak dibunuh, kalau ada yang bantu, dua-duanya kena hukuman. Keenam, tentara yang baru masuk ke markas itu diwajibkan untuk membunuh Maharuta yang kondisinya tidak baik. Jadi, mungkin istilahnya nggak boleh ada orang yang bersih. Jadi seketika kamu gabung, kamu harus berpartisipasi ataupun ikut serta dalam aktivitas ini. Itu merupakan beberapa peraturan yang ditemukan di tempat itu. Dan di markas ini sebenarnya sudah ditemukan beberapa macam virus, dan diantaranya adalah virus antraks dan juga virus cacar. Nah, virus-virus kayak gini ini digunakan untuk eksperimen. Jadi ya disuntikkan ke dalam manusia, mati nggak? Oh, matinya berapa lama? Oh, nggak mati, coba ditambahin lagi. Kayak gitu itu. Dan virus-virus ini disuntikan bukan kepada orang yang mungkin membutuhkan pertolongan ataupun yang lagi sakit untuk antibodi, bukan. Ini disuntikan kepada orang yang sehat. Orang yang benar-benar sehat, nggak ada apa-apa, disuntikan dan diperiksa, mati nggak? Dan kalau mati, seberapa cepatnya? Dan kalau mati, seberapa banyak dosis yang disuntikkan? Dan kalau dikurangi, mati nggak? Kalau dicampur, mati nggak? Kayak gitu itu. Sekarang, tak perjelas uji apa saja yang dilakukan di markas 731 ini. Tentu jumlah uji yang dilakukan itu mungkin lebih banyak daripada ini. Tapi info yang sekarang bisa didapatkan itu sebatas ini. Pertama, sebelum tak ceritakan, mohon buat pol-pol yang jantungnya nggak kuat, ataupun yang mudah kaget, ataupun yang nggak sanggup, please stop nonton video kali ini, karena lumayan kecil. Pertama, uji senjata. Waktu itu merupakan masa-masa perang. Artinya senjata itu menjadi sesuatu yang penting banget. Ketika tentaraku melawan tentara lain, senjata siapa yang lebih kuat? Aku satu tembakan mati. Yang situ butuh 5 tembakan misalnya untuk membunuh seseorang. Nah, jadi senjata itu begitu berperan penting. Dan senjata yang baru dibuat itu digunakan untuk memeriksa, dan caranya adalah dicobai kepada manusia. Contoh, misalnya ini senjatanya. Ini akan ditembakkan kepada 3 kelompok orang. Jadi ada 30 orang itu dibagi menjadi kelompok A, kelompok B, kelompok C. Setiap kelompoknya ada 10 orang. Oke? Nah, kelompok A semuanya cuma pakai daleman. Kelompok B pakai baju biasa. Kelompok C coba pakai baju tebal. Misalnya kayak di musim dingin. Nah, mereka ini dibariskan gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 orang kelompok A. Terus yang ini B, yang ini C. Oke? Jadi 10 orang berderetan menggunakan kostum yang berbeda. Tembakan pertama ke kelompok A, des, kelompok B, des, kelompok C, des. Hasil apa yang didapatkan? Kayak gini. Oh, kelompok A yang cuman pakai daleman ini dari 10, 8 yang meninggal, sisa 2. Yang pakai baju biasa dari 10 cuman tembus sampai yang keempat. Oh, 6 orang masih hidup. Yang pakai baju tebal, lo cuman 2 orang. Senjatanya kurang ini. Oke, senjatanya diperkuat lagi. Yang meninggal dibuang, yang sisa siap-siap untuk tes berikutnya. Kayak gitu. Ini masih uji pertama. Dan mending kalau meninggalnya langsung kena tembak. Bayangkan orang-orang yang berdiri tepat di belakang itu, yang nggak sampai mati, tapi harus menyaksikan seseorang meninggal di depan kepala matanya sendiri. Kedua, pembekuan sebagian dari tubuh. Jadi, seseorang, misalnya tangannya ataupun kakinya, itu dibekukan. Habis itu dilelehkan. Mati nggak? Kalau nggak, sel kulitnya rusak nggak? Darahnya ngalir nggak? Nah, itu diuji coba kepada manusia. Dan akibatnya, korban-korban menjadi kayak gini. Bayangkan polo-polo. Diginikan. Hanya untuk uji coba. Bukan karena orang itu sakit, bukan karena orang itu mengalami penyakit dan harus disembuhkan. Orang yang sehat dibeginikan dengan tujuan uji coba. Ketiga, uji centrifuge ataupun uji sentrifuge. Aku kurang yakin cara bacanya gimana. Nah, ini mungkin yang anak-anak kedokteran itu toh. Wah, kayak gitu. Mungkin yang bukan kedokteran. Apa itu? Sentrifuge apa itu? Jamur lah. Mungkin ada yang kayak gitu. Sama, aku juga nggak tahu, aku cari tahu. Dan ternyata ini merupakan alat lab yang digunakan untuk jadi kayak ada sumbunya terus muter gini. Biasanya digunakan di lab-lab untuk muter kayak zat-zat kimia kayak gitu. Tapi hal ini dilakukan kepada manusia.
Prinsipnya sama kayak mesin cuci mungkin. Kita ada cucian, kita masukkan baju, kita putar, jadi kering. Waktu itu, tentara Jepang ini pengen tahu, manusia itu terdiri dari cairan berapa persen sih? Orang-orang yang sehat dimasukkan ke dalam kayak tempat, lalu diputar sampai kering. Jadi misal orang yang 70 kilo, oh aku lah, ya 72 sih aku, dimasukkan ke dalam itu, lalu diputar. Kering sampai benar-benar nggak ada cairan, dikeluarkan, ditimbang. Oh, beratnya sekarang 22 kg. Oh, sekarang beratnya 21 kg. Ternyata manusia itu 70%-nya terdiri dari air. Loh, kan bisa aja beda. Ayo coba korban berikutnya, 100 kilo dimasukkan, diputar. Sampai benar-benar kering, ditimbang lagi. Jadi, untuk memastikan tubuh kita ini terdiri dari air berapa persen atau pencairan berapa persen, manusia sehat dimasukkan dan diputar hingga kering. Jadi cuma diputar untuk uji lab. Keempat, seperti yang udah aku sampaikan tadi, uji kimiawi. Ada orang yang dimasukkan ruang bersuhu minus 50 derajat Celcius. Matinya berapa lama sih? Dihitung 1 jam. Loh, ada yang 1 jam belum mati ya? Oh, ada yang udah mati. Oh, ada yang masih bertahan sih. Oh, gitu. Ada juga yang dimasukkan ke dalam ruang rapat, dimasukkan gas beracun. Dilihat reaksinya. Bisa tahan berapa lama ini orang? Oh, ternyata 3 menit. Kurang cepet nih. Misalnya kayak gitu. Ada juga orang yang kayak tadi udah aku sampaikan. Disuntikkan virus. Dilihat mati nggak nih? Loh, nggak mati toh. Kalau nggak mati, dibawa ke uji lab berikutnya. Yaitu uji lab kelima. Di situ, orang akan diotopsi dan organnya ini diganti seperti yang mereka inginkan. Misalnya, coba sih kalau ginjal manusia ini ditukar sama ginjalnya kuda. Mati toh. Yaudah, pasien berikut. Coba ginjalnya beruang masukkan. No, mati. Berikutnya, kalau manusia dari lambung langsung usus gimana ya? Dicoba juga. Mati. Jadi orang yang udah disuntik digunakan untuk eksperimen yang lain. Dan perlu diingat, eksperimen ini ada yang dibius, ada juga yang tidak dibius. Keenam, uji pendarahan. Jadi pengen tahu, kalau seseorang ada luka, pendarahannya itu berapa lama sih? Dan tahu nggak gimana caranya? Coba tangan dipotong, cedas. Oh, nggak berhenti ya pendarahannya. Coba kakinya sih sekarang. Kalau cowok gitu, coba sih kalau cewek. Loh, kalau anak muda gimana? Coba yang muda dipotong tangannya. Dan ini fotonya. Kecil banget tuh. Hanya untuk menguji sesuatu yang pengen mereka tahu. Manusia yang nggak ada penyakit, nggak sakit apa-apa, dipotong kayak gitu. Dan di ujian ke-7 dilakukan hal yang lebih gila lagi. Tadi tangan kaki udah dipotong kan? Coba dibalik sih. Di tempat tangan dijahit kaki, tempat kaki dijahit tangan. Bisa hidup nggak? Hal-hal kayak gini ini dilakukan kepada manusia. Bayangkan di zaman sekarang kita lakukan ke hewan ya, ke monyet pun itu sangat tidak benar. Ini dilakukan pada manusia. Uji berikutnya ini mungkin kayak dicampur-campur. Uji pemotongan dalam kondisi membeku. Jadi orang bagian tangannya misalnya dibekukan terus dipotong. Sakit nggak? Hidup nggak? Kalau dijahit kembali, balik nggak? Kesembilan, uji pengulitan. Sama kayak ular atau buaya, kulitnya itu dikupas. Habis itu dilihat apa reaksinya dan tentu meninggal kan. Mereka itu mendadak, meninggalnya seberapa cepat. Nah, kalau manusia udah dikuliti gimana? Tentu tidak seperti manusia biasanya kan ya. Pasti udah kacau balau. Ya udah, kalau kayak gitu tidak ada nilainya lagi sehingga dibunuh dengan cara dibakar dengan api. Ya tentu dibakar dengan api, masuk pakai air. Ya, kayak gitu. Dan tes yang ke-10 ini yang menurutku nggak masuk akal juga, yaitu uji ubah kelamin. Alias operasi-operasi yang kita kenal zaman sekarang kayak operasi transgender itu dilakukan pada waktu itu. Cowok sehat, cewek sehat dipotong kelaminnya dan dijahit terbalik. Hidup nggak? Berfungsi nggak? Oh, mati toh. Coba sih kayaknya barusan aku salah aja. Coba lagi. Hal-hal keji seperti ini dilakukan pada manusia hanya untuk uji lab. Dan sebenarnya cukup banyak uji-uji lain kayak uji senjata, kayak lempar bom, mungkin sampai jarak berapa meninggalnya. Kayak gitu juga ada. Tapi sebatas ini yang bakal tak sampaikan di video kali ini.
Dan dikabarkan tidak ada seorang pun yang berhasil melarikan ataupun menyelamatkan diri dari tempat ini. Dan lebih sedihnya lagi, orang-orang yang bekerja di sini itu malah mendapatkan gelar profesor melalui eksperimen ini. Dan lebih kejamnya lagi, pemerintah Jepang hingga saat ini masih bilang kalau mereka tidak pernah melakukan ini, meskipun bukti-bukti ataupun foto-foto sudah diungkapkan. Ini merupakan satu tempat yang terbongkar dan sekarang ada foto-fotonya. Tapi kita nggak tahu sebenarnya apakah ada tempat kayak gini di tempat lain. Karena ternyata di Busan pun tahun 2016 kemarin ditemukan ada satu tempat yang diperkirakan dulunya digunakan untuk eksperimen kuman. Kuman dimasukkan dalam manusia. Mati nggak? Kayak gitu. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok banyak dari kita yang nggak pernah mendengar kejadian ini? Memang ini merupakan sebuah tingkah buruk dari sebuah negara. Tetapi ternyata hasil lab dari ini juga dibeli negara lain, sehingga negara yang beli pun juga menutup mulutnya. Polo-polo, mungkin ada yang bilang, oh itu masa lalu, ya itu dulu. Mungkin ada yang bilang kayak gitu. Tapi polo-polo pernah nggak dengar kalimat kayak ini? A nation that forgets its past has no future. Yang mengartikan sebuah negara yang melupakan masa lalunya tidak memiliki masa depan. Dan ini sebenarnya berlaku untuk kita juga. Kalau aku kemarin lupa ngerjain PR, hari ini lupa ngerjain PR lagi, apakah aku yang besok lebih baik daripada aku yang hari ini? Apakah aku yang hari ini lebih baik daripada aku yang kemarin? Dan ini sama ketika skalanya diperbesar. Kalau ada sekelompok orang ataupun sekolong manusia yang melakukan kesalahan, tetapi mereka melupakan kesalahan itu, suatu saat kelompok ini akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Aku juga sangat benci sejarah. Waktu SMP SMA aku itu nggak suka sejarah. Banyak yang ngira aku itu suka sejarah karena aku menceritakan konten-konten kayak gini. Aku tidak suka menghafalkan sejarah tanggal-tanggal gitu, tau nggak suka. Tapi aku merasa mengetahui apa yang pernah terjadi di masa itu sangat penting. Karena mungkin hal yang sama itu tidak terjadi pada generasi kita, tapi bisa jadi ini terjadi di generasi berikutnya. Anak-anak kita. Nah, video kali ini sampai di sini. Dan sebelum aku mengakhiri video kali ini, aku udah mikir panjang kalimat apa yang bisa tak berikan biar kita ini mengingat kejadian di masa lampau. Nah, video kali ini tak akhiri dengan kalimat ini. Kalau polo-polo mau melupakan sesuatu, lupakan mantan polo-polo. Jangan sejarah negara polo. Oke polo-polo, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.